Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo. Handphone ini adalah ROG Phone 3. Udah pernah gue bikin videonya sampai 2 video kalau nggak salah. Dan kali ini gue akan ngebahas lagi ROG Phone 3. Kali ini kita ngomongin tentang updatean dari review gue sebelumnya terkait ROG Phone 3 yang bikin orang khawatir. Sekarang lo udah nggak perlu khawatir lagi. Jadi ya, di video sebelum ini gue sempat bilang, lo yang pengen beli ROG Phone 3 mungkin khawatir ini terkait dengan masalah IMEI-nya, terutama yang ada di SIM card 2, yang akhirnya ngebikin orang-orang nggak bisa pakai. Jadi emang ini sempat gue alami ya, ROG Phone 3 di SIM card 2-nya itu tidak ada sinyal. Cuman, hal ini sebenarnya tidak eksklusif ke ROG Phone 3 aja. Selepas dari handphone ini, ada beberapa handphone yang gue coba dan mengalami hal yang sama. Ada masalah dengan penerapan dari aturan yang dibuat terkait dengan masalah IMEI dari perhandphonean inilah. Cuman aturan pemerintah nggak boleh dilawan, itu akidah bro, jadi ya. Anyway, kita lanjut sekarang ngomongin tentang si ROG Phone 3. 1 bulan kurang lebih setelah gue ngelarin video yang sebelumnya, sekarang alhamdulillahnya si SIM card 2 dari ROG Phone 3 ini sudah bisa digunakan dan berjalan dengan normal. Ada yang nanya, Fik, apakah lo melakukan sesuatu update firmware atau update apa? Jawabannya enggak. Jadi suatu hari tiba-tiba gue iseng aja pengen tahu apakah SIM card 2-nya sudah aktif. Gue masukin 1 buah SIM card dan akhirnya berjalan semuanya. SIM card 1 berjalan aman, SIM card 2 berjalan juga dengan aman. Good job untuk teman-teman dari Asus. Si ROG Phone 3 ini sendiri gue pakai sebagai pendamping device iOS gue, dan alasannya cukup simpel karena layarnya besar, speakernya sangat-sangat bagus, dan menurut gue ini salah satu handphone high-end yang lagi bisa gue akses untuk saat ini. It's pretty simple actually, nggak ada sesuatu yang aneh-aneh. Penggunaan skema sehari-hari gue sendiri nggak jauh-jauh dari Instagram, baca email, dan juga nonton, either itu YouTube atau mungkin sesekali ngeliat dokumenter yang ada di Netflix. Satu hal yang terlewat di pembahasan video gue sebelumnya terkait dengan Netflix itu adalah masalah Black Crush ya. Jadi kalau lo nonton Netflix terutama gitu ya, pakai si ROG Phone 3 ini, lo akan melihat di bagian yang berwarna hitam itu yang pertama dia jadi lebih pixelated, dan bahkan untuk firmware awal lo akan ngelihat si ROG Phone 3 ini colornya shifting gitu. Jadi misalkan harusnya warna kulit, ini warna kulitnya jadi aneh, jadi nggak enak dilihat gitu. Dan hasil riset gue di internet, browsing lah ya, bukan riset ya, itu menemukan kalau emang ini kemungkinan terjadi akibat ada konflik antara si software dari si Netflix ini sendiri dengan automatic brightness yang emang dimiliki sama si ROG Phone 3. Dan dengan update firmware yang keluar di bulan September 2020 kemarin, ini sudah jadi lebih baik lagi. Seenggaknya sekarang kalau gue nonton Netflix itu sudah tidak shifting untuk pewarnaannya, tapi untuk masalah Black Crush-nya sendiri, pixelated di bagian warna hitam sesekali itu masih hadir. Apakah mengganggu? Untuk beberapa orang yang mungkin detail banget sama gambar mengganggu, cuman untuk gue sendiri, I'll give ROG Phone 3 some slack karena terganti dengan kualitas speakernya yang menurut gue super menyenangkan. Now, di saat gue bikin video ROG Phone 3 sebelumnya, ada yang bilang kayak, Fik, ROG Phone 3 itu adalah handphone gaming, so if you don't wanna do games, pakai handphone lain gitu. Statement yang menurut gue aneh ya. Nggak karena ada label HP gaming, jadi HP ini nggak bisa buat dipakai hari-hari. Menurut gue, that's kinda wrong. Karena esensinya lo punya handphone gaming adalah lo punya handphone di tangan lo yang bisa lo pakai fungsi dasar handphone, plus bisa lo pakai main game. Menurut gue sih seperti itu. So, ya you can debate me, gue akan diem aja kayaknya. So by the end of the day, pendapat gue nggak berubah kalau si ROG Phone 3 ini adalah salah satu handphone terbaik yang bisa lo beli di tahun 2020. Walaupun emang masih ada Black Crush-nya, tapi terganti dengan suara yang sudah menurut gue asik banget speakernya. Karena gambar atau visual tuh cuma 45-50%. Sisanya 55 itu adanya di suara. So, I really don't mind. Nggak ketinggalan daya tahan baterainya yang somewhat is good. Bukan yang paling hemat, cuman ya decent. Terus kameranya yang juga udah cukup reliable untuk kelasan ROG Phone 3. Dan tentu yang terakhir adalah masalah performa ya. Gue pakai handphone ini udah nggak ada pikiran lagi masalah gegas nggak ya aplikasinya, jalan lancar nggak ya, dan segala macamnya.
It's all good. Paling ribet kalau pakai sambil tiduran aja, karena emang handphone ini berasa agak berat, jadi lumayan pegel. Anyway, that was the video for today. A quick, mungkin enggak, tapi asumsi gue a quick video update dari ROG Phone 3 yang sekarang lebih mudah gue rekomendasikan menjadi salah satu handphone terbaik di tahun 2020. Any comment? Silahkan tulis kolom komentar di bawah. Buat sekarang Taufik Nambah cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.